Welcome to my learning journal. Bagaimana sih susunan kata dalam kalimat di bahasa Arab? Kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat itu disusun dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ya, dan susunan itu pasti dimulai dengan subjek. Jika tidak dimulai dengan subjek, kemungkinan itu keterangan yang didepankan. Seperti misalnya pada hari Minggu aku turut ayah ke kota. Atau misalnya di rumah aku sedang menjelaskan sesuatu. Dalam bahasa Inggris juga mirip-mirip dengan bahasa Indonesia, yakni kalimatnya tersusun dengan dimulai dengan subjek, kemudian verb sebagai predikatnya, kemudian objek, complement, dan adverbial. Itu paling lengkapnya, 10K. Tapi susunan itu umumnya memang dimulai dengan subjek. Kemungkinan jika subjek dari awal itu ada keterangan di depan seperti bahasa Indonesia tadi. Jadi for example, every day he gets up at 5 o'clock. Atau misalnya in the kitchen she is cooking. Nah, sedangkan dalam bahasa Arab kalimat itu disusun dengan subjek, bukan di awal, tapi verb yang di awal, kata kerja di awal, kemudian bisa diikuti dengan subjek atau di objeknya dulu, atau objek lainnya, jadi diawalinnya dengan kata kerja. Nah, misalnya jika kalimat dalam bahasa Indonesia Muhammad memberi sebuah buku kepada Khalid, dalam bahasa Indonesia kita bisa mengatakan juga Muhammad memberi Khalid sebuah buku. Dalam bahasa Inggris pun mirip, Muhammad gives a book to Khalid, or Muhammad gives Khalid a book. Sedangkan dalam bahasa Arab kata kerja ini di depan, jadi bisa gives Muhammad Khalid a book, atau dalam bahasa Arabnya A'ta Muhammadun Khalidan kitaban. Dan ada 5 kemungkinan yang bisa terjadi untuk menyusun kalimat tadi, Muhammad memberi buku kepada Khalid atau Muhammad memberi Khalid sebuah buku. Dalam bahasa Arab bisa jadi 5 kemungkinan susunannya. Yang pertama, dimulai dengan kata kerja, kemudian subjek, kemudian objek tidak langsung, dan objek langsung. Dan yang kedua, bisa dimulai dengan subjeknya dulu, kemudian baru verbnya, lalu objek tidak langsung, kemudian objek langsung. Kemungkinan yang ketiga adalah dimulai dengan objek tidak langsung dulu, baru kata kerja atau verb, kemudian subjeknya, baru objek langsung. Kemudian yang keempat, objek langsungnya dulu, baru kata kerja, lalu subjek, kemudian objek tidak langsung. Dan kemudian terakhir adalah objek langsungnya dulu, baru objek tidak langsung, kemudian kata kerja, lalu subjeknya. Hanya seperti ini. Ternyata bahasa Arab lebih kompleks ya, tapi merupakan bahasa yang mudah, kata Allah. Jadi, yakin saja kalau kita bisa menguasai bahasa Arab.